でしょ。陸部誰もいなかった。うちらも盛り上げていこう。本気出すよね、あかね。落ち着け、落ち着け。ここでは言わないで。くするの忘れてた。背中。じゃあ沈んでかすかに光のようなものではないだろうか。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Traka. Dan kali ini admin bakal ngerangkum sebuah anime yang berjudul Suki ga Kire, yang bercerita tentang anak-anak SMP dengan cinta pertama. Dan apakah yang akan terjadi gitu kan? Dan mari kita langsung aja ke alur ceritanya. Wala cici. Wait, sebelum itu kita jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya, oke? Biar admin semangat ya kan. Dan mari kita katakan bersama Waila Cici episode 1. Di awal kita ditunjukin seseorang yang baru aja naik ke kelas 3 SMP. Kenalin, ini adalah Akane, lalu Aoi dan juga Chinatsu. Mereka tuh adalah teman dekat. Tapi sekarang mereka sudah beda kelas ya kan. Dan nggak bisa ketemu kecuali pas kegiatan eskul saja. Lalu kenalin, ini adalah Kotaro. Lalu ini Roman. Dan yang satu ini adalah Gazi. Lalu juga ada Akane yang mau masuk. Tapi tiba-tiba masih belum kenal dengan orang sekelas dan terasa sangat asing. Singkatnya, saat pulang sekolah, Kotaro tuh pergi menuju klubnya. Lalu di sisi lain, Akane yang sedang mengikuti latihan eskul lari juga. Saat Akane pulang ke rumah, ternyata keluarganya tuh mau pergi makan di luar. Di sini bukan hanya keluarga Akane, dan ternyata ada juga keluarga Kotaro. Kotaro enggak sengaja ngelihat dan dilihatin balik. Malah buang muka nih orang. Mereka berdua nih kenapa dah? Kenal juga kagak gitu kan. Tapi mereka tuh sekelas, Kak. Kau ini. Cih, mendok deh. Di keluarga Akane, kakaknya tuh nyuruh buat beli bayam ya kan. Karena yat besi itu bagus. Dan mencubit-cubit Akane yang tembem. Akane tuh kesal dan mengambil minum saja. Tapi malah ada Kotaro juga di sini. Kotaro yang mau ngambil minum enggak jadi dan malah milih minuman kopi. Kakaknya Akane ini nyamperin dan tanya, apakah kau kenal dengannya? Akane jawab, dia teman sekelasku. Alhasil kakaknya nih ngasih tahu ya kan kalau yang di sebelah itu adalah teman sekelas dari Akane. Dan ngebuat orang tua ini akrab dan ngebuat Kotaro sama Akane sedikit tertekan. Bukan tertekan ya sih bang, itu malu-malu anjay. Singkatnya saat dua selesai mereka nih ketemu dengan Akane itu bilang buat jangan memberitahu kalau mereka bertemu di sini dan pergi. Kotaro bilang, apa kau tidak malu pakai baju kayak gitu? Dalam hatinya, ya Akane sedang memakai baju olahraga dari sekolah. 緊張する。それは恥ずかしく。学校では Keesokan harinya saat pulang sekolah, Kotaro juga mengirimkan sesuatu dan juga menemui seseorang di sebuah toko buku yang kayaknya udah akrab banget. Lalu Kotaro juga meminjam buku yang tadi. Lalu juga memberikan sebuah buku yang bagus dengan alasan Kotaro harus membaca semua genre buku. の気持ちなんて普通のメンバーはその後こっちはおまけいろんな Besoknya Kotaro nih kena marah karena dia tuh enggak ikut kepanitiaan olahraga. Tapi dia tuh enggak tahu kabar tugasnya karena dia tuh enggak ikut dalam grup lain. Kotaro pun memindahkan barang yang diperlukan. Akane yang melihat itu meminta maaf karena dia tuh lupa memberitahu kalau ada grup lain. Jadi Akane tuh meminta ID lain dari Kotaro. Ya, pada akhirnya Akane tuh izin untuk kegiatan klub dan memilih membantu Kotaro sebagai permintaan maaf karena dia lupa memasukkan Kotaro. Singkatnya, saat sudah selesai Akane itu meminta maaf atas kesalahannya. Di sisi Kotaro juga bilang kalau Dazai pernah berkata, rasa bahagia bagai benih emas yang mengkilap di bawah sungai kesedihan. Di sisi Akane malah cengisan sama kakaknya yang bilang, apakah itu pacarnya? Ya refleks, Akane bilang tidak dan membalas dendam dengan mengakses HP kakaknya berkali-kali. だ。幸福課金のようなものではないだろうか。 Episode 2. Kotaro tuh sedang mengerjakan novelnya hingga larut malam. Padahal pekan olahraga tuh udah datang kan. Besoknya dia pun kena marah sama ibunya karena begadang dan mendapatkan peringatan. Ayahnya juga bilang tidak apa-apa kalau kau menulis, selagi masih muda kau bisa mencobanya. Dan
ayahnya tuh tidak marah. Kotaro juga nggak akan membiarkan orang-orang yang dia kenal membaca novelnya. Kotaro juga ingat kata Dazai yang bilang kalau seseorang itu enggak bisa mempengaruhi pikiran, begitu juga sebaliknya. そういうのが青春の太宰は言っている。影響を受けることもできない。 Bahkan olahraga pun dimulai. Lalu waktunya buat lomba 200 meter cewek yang dimana Kotaro dan juga Roman melihat itu. Kotaro juga terkesan dengan Akane yang ikut lomba itu. Dan Roman juga menyadari akan sesuatu. Dan Kotaro tuh pamit pergi ya kan buat nyiapin lomba yang lain. Di situ Kotaro juga melihat kedekatan Akane dengan Hira. Ya, Hira ini adalah ketua di klub lari, oke. Lalu lomba yang diikuti Kotaro pun mulai. Lalu Gazi juga memberikan semangat. Semoga kau dipermalukan, kata Gazi. Lalu Kotaro juga bilang, biarlah ditertawai dan jadilah kuat. 恥かいてこい。太宰は言った。笑われて強くなる。 Lomba pun dimulai. Kotaro tidak mungkin menang ya kan karena ada Hira yang merupakan ketua dari klub lari. Kotaro juga terjatuh dan sedikit kena remeh dari teman sekelasnya. Hira pun juga memberikan peace ke Akane karena dia udah menang ya kan. Ya, temannya kira itu buat Akane dan mereka pacaran atau dekat lah ya. あかね何今のいい感じ。違う Di sisi lain, Kotaro tuh pergi ke UKS buat ngobatin lukanya. Di sini Kotaro tuh ketemu sama teman Akane yang bernama Chinatsu. Chinatsu tuh membantu Kotaro buat nyembuhin lukanya. Tapi perbannya tuh acak-acakan banget gitu kan. Kayaknya nih orang tuh emang kagak niat ya. Kagak niat banget. Singkatnya, selesai istirahat mereka tuh melanjutkan lombanya, yaitu permainan mencari sesuatu. Di sini Akane juga kehilangan boneka yang selalu dia bawa dan mencarinya hingga dia lupa meletakkan isi perintah ke dalam kotak. Dan Kotaro langsung sigap mengambil isinya dan memberikannya pada peserta. Lalu Romani dapat sesuatu yang bagus banget. Akane juga meminta maaf karena kelalaiannya. Akane juga masih mencari boneka itu, padahal itu boneka yang selalu dia tekan saat frustasi. Tapi kali ini Akane harus mengikuti lomba estafet yang ngebuat engnya nggak fokus dan ngebuat tongkatnya jatuh dan ngebuat timnya kalah. Saat acara sudah selesai, Hira tuh mencoba menghiburnya karena disuruh sama Aoi dan Chinatsu. Tapi Akane masih belum baikan juga ya kan. Lalu saat di kelas, Kotaro juga kembali dan memberikan bonekanya yang hilang. Akane sangat senang dan berterima kasih ya kan. Akane bilang dia tuh gampang gugup dan bisa mengacaukan segalanya. Dan dirinya tuh enggak suka dilihat orang lain, tapi dia sangat suka berlari. Kotaro pun menghibur, kalau kau suka lari maka larilah. Aku melihatmu itu sangat senang sekali. Berlarilah sekencangnya dan kau harus dilihat orang lain dan itu akan menjadikanmu kuat. Ya, Kotaro memberikan semangat. Singkatnya, saat di rumah Akane itu mengucapkan terima kasih lewat line yang disambut senang oleh Kotaro. Mereka juga membicarakan kalau Akane memberikan julukan rambut ikal kepada Kotaro karena rambut Kotaro ada yang berdiri satu. Singkatnya, besok Kotaro juga meminta saran kepada kita. Ya, itu adalah kita tuh yang penjaga buku kemarin ya kan. Kotaro tuh meminta kita untuk membaca naskahnya dan mengoreksi apakah ada yang salah. Dan itu semua karena Akane. Pikiran Kotaro bisa berubah. Seseorang yang tak bisa mempengaruhi orang lain, ternyata perkataan itu tidaklah benar. なんて大嘘だと知った。 Episode 3. Hari ujian juga udah tiba ya kan. Dan udah dimulai juga ya kan. Bagi Kotaro ini juga tidak baik ya kan jika terus begini. Sedangkan Akane langsung pergi ke klubnya setelah selesai ujian pertama. Roman juga mencoba menghibur dan juga Gazai dan memperlihatkan jurus andalannya ya kan, yaitu adalah Gazai Dynamics. Singkatnya, Kotaro tuh pergi ke kuil. Kotaro juga ingat kalau dia mengirimkan sebuah naskah kepada penerbit. Lalu kita datang dan tanya, apakah itu buku barumu? Kotaro jawab, ini yang pertama. Yang kau baca itu adalah cerita keduaku. Kita juga bilang bukannya seharusnya sudah keluar ya kan. Tapi kayaknya enggak ada mikirin buat ujian. Kotaro juga diingatkan kalau besok minggu tuh ada latihan. Di rumah Kotaro juga diingatkan buat belajar oleh ibunya. Kotaro mau ngecat Akane tapi takut ganggu. Tapi pada akhirnya Kotaro juga ngecat Akane ya kan, yang ngebuat Kotaro senang. Begitu juga Akane. Padahal saat di sekolah mereka berdua tuh jarang sekali bicara.
Tapi di lain malah lancar banget chatnya itu anjay. Udah kayak lo banget ya si Nitra. Tidak, kau saja ya kan, terima kasih. Lanjut. Singkatnya, ujian Metu udah selesai. Kotaro bisa bernafas lega, tapi tidak dengan Akane yang selalu mengikuti klub larinya. Karena nafasnya habis buat lari ya cik ya, malah. Dan juga dia tuh selalu dijodoh-jodohin sama Hira ya kan, oleh teman-temannya. Lalu saat Kotaro selesai dari klub sastranya dan pulang ya kan, dia tuh tidak sengaja dengar kalau Hira menyukai Akane dari temannya. Dan mungkin Hira akan menembak Akane saat habis lomba dan itu adalah meningkatkan adrenalinnya. Kita juga diperlihatkan Chinasu yang sedang latihan malam karena tidak ingin kalah dari teman-temannya. Di sisi lain, Akane itu juga digoda sama kakaknya ya kan, karena akhir-akhir ini sering membuka line. Bentar lagi juga akan diadakannya lomba. Kotaro tuh ingin datang, tapi lomba Akane itu hari Minggu. Di hari itu Kotaro tuh juga harus latihan, jadi enggak bisa datang. Kotaro ingin tanya tentang Hira dan Akane, tapi Kotaro tuh enggak berani buat bertanya. Alhasil Kotaro juga bilang kalau dia akan mendoakan dirinya agar bisa mendapatkan rekor baru. Singkatnya, hari Minggu tuh datang. Akane dengan lomba, Kotaro dengan latihannya. Dan tidak lupa juga, Kotaro mendoakan kemenangan Akane dan agar bisa membuat rekor yang baru. Pada akhirnya, Akane mendapatkan rekor baru. Tapi Akane sedikit khawatir karena pesan yang dia kirim ke Kotaro tuh belum dibalas sampai happy. Akane tuh udah mati. Di sisi Kotaro tuh izin ke toilet buat ngebalas pesannya. Tapi tidak ada jawaban dari Akane karena HP Akane udah mati total pet gitu kan. Maksudnya baterainya habis ya kan. Walah cici. Latihan juga udah selesai. Kotaro tuh mau pulang, tapi baru aja keluar gitu kan, di depan udah ada Akane yang baru juga nyampe. Ya Kotaro pun ngajak ke suatu tempat. Ya singkatnya Akane itu jelasin kalau dia sengaja kesini buat bisa ketemu sama Kotaro. Waduh, lah kok langsung inti gini? Kagak bahaya tah? Aduh. Akane juga tahu kalau Kotaro latihan ini buat festival Kawagoe karena Kotaro membawa alatnya. Akane juga bercerita kalau dia dapat rekor baru. Kotaro juga mengucapkan selamat atas mendapatkan rekor baru itu. Bukannya bicara, mereka tuh malah diem-dieman gitu kan. Kayak orang musuhan ini kan. Pak, udah pulang aja kagak sih kalau kagak ada yang ngomong pulang aja pulang. Pulang juga enak itu enak. Lagian, siapa sih yang bilang kalau perkataan aku cinta padamu itu sebagai indahnya rembulan ini? Dan pada akhirnya, Kotaro tuh bilang kalau rembulannya tuh sangat indah dan ngajak Akane buat berpacaran. 月きれい。あって綺麗ですねと訳したのは Episode 4. Dharma wisata tuh udah dimulai. Tapi semenjak kejadian itu, Akane sama Kotaro juga belum bicara sama sekali. Bahkan Akane belum memberikan jawaban untuk pertanyaan Kotaro hingga Dharma wisata ini datang. Ya, Dharma wisata tidak boleh membawa HP, ya kan? Tapi semua murid punya cara buat nyembunyiin HP-nya. Ada yang di tempat rahasia, ada di tempat camilan, dan masih banyak lagi. Dengan begini, Kotaro akan bisa menjawabkan. Dengan begini, Kotaro tuh bisa mendapatkan jawaban dari Akane dan sedang menunggu. Saat sampai di Kyoto, semua murid tuh bersenang-senang. Ada juga yang mengambil ramalan di mana Akane itu mendapatkan keberuntungan besar. Tapi kalau Akane ragu sedikit saja mungkin bisa menjadi malapetaka. Waduh, gak bahaya tah ini anjay. Tidak lupa untuk membelikan oleh-oleh untuk anggota klubnya. Dan kebetulan Akane itu ketemu sama Chinasu ya, dimana mereka akan membeli hadiah buat anggota klub mereka. Saat sedang memilih, Chinasu tuh melihat Kotaro dan meminta saran buat hadiah camilan buat yang mana ya kan. Ya itu biar yang suka para cowok-cowok ya kan. Cowok kan suka makan ya kan. Jadi Kotaro tuh milih yang porsinya besar ya kan. Di sini tuh Akane tuh malah menghindar dari Kotaro. Malamnya saat semua udah tidur tapi ada juga yang bermain-main ya kan. Dan Kotaro juga menunggu chat dari Akane yang belum membalas pesannya. Di sisi lain, Akane mereka nih sedang membicarakan orang yang disukai. Tapi mereka kira Akane suka Hira. Tapi padahal bukan Hira ya kan yang disukai oleh Akane. Lalu ada anak cowok yang masuk juga ke kamar Akane dan teman-temannya. Wah, aku takut menjadikan hal-hal yang sangat sengsara ini. Bahaya ini. Walah cece.
Kotaro pun ngajak buat ketemuan jam 12 di toko Doimaro. Belum juga terkirim, udah diganggu sama Roman dan juga Gazai. Yang ngebuat Azumi itu panik dan mengambil HP-nya dan pergi keluar dari kamar. Lalu mengirimkan pesannya, tapi malah ketahuan sama guru dan disita dah tuh HP-nya. ひら今先生いてさ。ガチでマジ焦ってあいけた。はい携帯。 Singkatnya, besok hari Akane nih udah pergi sama teman-temannya. Sedang Kotaro tuh sibuk mencari Akane ya kan. Yang pergi kemana nih orang? Woi, kamu kemana? Kamu di mana? Swiper jangan mencuri. Kenapa sampai swiper jangan mencuri ya kan? Lanjut. Akane tuh mencari alasan buat bisa pergi menemui Kotaro. Padahal pesannya juga belum dibalas ya kan. Tapi karena temannya udah bosan ya kan. Jadi membiarkan Akane pergi dengan tenang. Akane pun pergi ke tempat yang dijanjikan. Tapi Kotaro juga belum datang. Lalu hujan juga turun. Tapi Kotaro juga masih belum datang. Di sisi lain, Kotaro yang sedang mencari itu malah ketemu dengan Chinasu dan juga Aoi. Chinasu tuh kenanya, kenapa kehujan-hujanan walawe? Ya, Kotaro tidak mau menjelaskannya dan meminjam ponselnya buat menghubungin Akane. Tapi itu enggak jadi karena sedikit kegelisahan. Tapi Chinasu tuh sangat peka dan menghubunginya. Dan saat sudah tersambung diberikan kepada Kotaro. Kotaro pun bertanya di mana Akane sekarang. Nah, setelah mengetahui Akane di mana, Kotaro pun pergi ke tempat Akane berada. Akane berada di sebuah kuil dengan hujan deras, tidak membawa payung. Kotaro datang dan meminta maaf. Akane datang dan bilang, kenapa kau tidak membalas pesanku? Saat aku udah datang, kau belum juga datang. Saat hujan turun, kau juga belum datang. Kotaro bilang kalau HP-nya tuh disita oleh guru. Akane bilang, kenapa HP-nya Chinatsu? Apakah kalian sangat dekat? Kata Akane. Lah kok malah gitu? Ini kenapa ini woi? Akane malah cici. Akane tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Dia hanya ingin terus berbicara dengan Kotaro. Dan itu juga bagian dari jawaban Akane. Yang berarti dia setuju dengan ajakan Kotaro buat berpacaran. Walah cici. Waduh, mantap kali ini. Wah, gue juga ikut seneng cocok. Oh, 遅いし行ったらいないし雨降るし携帯繋がらないしなんで千夏のけ全然話せないし喋りたいあずみくんと episode 5. Mereka berdua pun memilih untuk merahasiakan hubungan mereka dan berjalan, dan tidak ada satu sekolah pun yang tahu tentang hubungan mereka ya kan. Mereka tuh hanya saling mengirim pesan satu sama lain. Singkatnya, mereka tuh udah kembali dari Dharma Wisata. Tapi kayaknya Kotaro punya masalah terhadap nilainya yang udah sangat mengkhawatirkan. Saat keluar tuh juga ada Chinatsu juga ya kan. Chinatsu tuh tanya tentang tempat bimbel yang bagus. Karena dalam pelajaran sastra dia sangat buruk. Ya, Kotaro tuh menawarnya tempatnya bimbel ya kan. Chinatsu pun setuju saja. Chinatsu juga bersemangat saat latihan di klub buat ngeraih kejuaraan selanjutnya. Di sisi lain, Kotaro yang sedang latihan di tempat biasa. Saat udah selesai, Kotaro tuh tanya ke kita tentang cerita novelnya. Kita tanya, apakah kau tidak perlu memikirkan ujian masukmu? Ya, Kotaro sepertinya nggak bermikirkan tentang itu ya kan. Kotaro bilang kalau orang pacaran tuh ngelakuin apa saja sih. Ya, jelas kita tuh kayak ngejek banget gitu kan ke Kotaro. Di sisi lain, Akane juga sedang mencari di internet bagaimana sih pacaran ala anak SMP. Woi, ayolah, jangan begitu kalian berdua. Tinggal jalan-jalan aja gitu, susah banget. Walah cici. Ya, jalan-jalan tuh juga butuh uang, dodol. Enggak tinggal jalan doang. Sat. Hehehe, kau benar juga. Singkatnya, sebelum tidur mereka tuh juga saling berbalas pesan dan ngerencanain buat besok kalau Kotaro ngajak makan siang di perpustakaan. Singkatnya, keesokan harinya Kotaro tuh saat istirahat langsung pergi ke perpustakaan. Tapi Akane tidak bisa karena dia tuh bersama dengan teman-temannya dan makan siang bareng dan tidak bisa lepas dari teman-temannya ini. Wala cici. Wah, temannya kagak peka ini. Kotaro tuh udah nunggu ya kan. Tapi yang pertama datang bukannya Akane, melainkan malah Chinatsu. Akane tuh datang setelah itu. Saat masuk, Akane terkejut karena Chinatsu sudah ada di dalam. Chinatsu kira mereka berdua tuh udah janjian untuk kesini kan. Tapi Akane bilang tidak. Mereka berdua tuh bahas tentang bimbel ya kan. Karena ujian udah makin dekat. Jadi Chinatsu mutusin buat rajin belajar lebih dahulu.
Chinasu pun pamit undur diri dulu ya kan. Dan sekarang hanya tinggal mereka berdua saja. Tapi kayaknya Akane cemburu nih ya. Walah, benih-benih nih mah. Walah. 水野さんも塾いい Singkatnya, saat latihan timing Akane itu sangat buruk sekali kan. Lalu Hira pun juga datang dan sedikit menghibur dan bilang kalau ada sesuatu yang kau sembunyikan kau bisa ceritakan saja padaku. Waduh, Ini mengganggu kapal kita ini ya. Tapi nggak apa sih. Semangat Jahira, nanti juga kau tertolak. Udah tertolak sebenarnya. Walah. di sisi lain, Chinansu juga masuk ke bimbel yang sama dengan Kotaro. Saat pulang, mereka tuh pulang bersama. Chinansu tuh meminta ID Land Kotaro. Tapi malah ada mobil yang lewat nih, ganggu banget nih. Yang ngebuat Chinansu tuh malah mendekat Kotaro dan sangat berdekatan nih kan. Akan tetapi malah lupa ngasih ID Land dong. Walah, kebagak bahaya ini walah Ci. この塾にする。そう LINE 教えて。ごめん。大丈夫 Keesokannya di kelas saat istirahat, para cewek itu sedang membicarakan tentang pacaran yang sangat sulit bagi mereka. Aduh. Mending kagak usah pacaran. Ribet amat kau udah pada. Saat di klub, Akane itu juga ditanyain adik kelas ya kan, apakah dia berpacaran sama Hira. Ya, Akane tentu jawab tidak ya kan. Di sisi lain, Kotaro yang lagi di toko Kira nih menarik nafas panjang. Ya, Kotaro bilang kalau mereka tidak ada tempat untuk bertemu karena kita teman yang baik ya kan. Dia tuh menyuruh Kotaro buat bertemu di tempat ini saja. Ya, di toko buku. Pada akhirnya mereka pun berbicara di sini. Mereka juga nggak sanggup buat bicara di sekolah. Ya, mereka itu bahas bimbel. Ya, nilainya Kotaro yang mengkhawatirkan ya kan. Dan kayaknya emang Kotaro gak mikir nilai sih. Kotaro juga selalu fokus membuat novel hingga lupa dengan belajar dan terus begadang untuk mengerjakan novel. Kotaro juga bilang kalau saat melihat Akane berlari dia sangat senang sekali. Kotaro juga bilang kalau dia tuh akan mendukungnya besok saat lomba. Lalu suasana tuh mendukung Kotaro untuk memegang tangan Akane yang ngebuat keduanya malu tapi mau. Waduh, bahaya ini. Gue juga mau. Tapi sama siapa? Tapi notif HP-nya Akane itu sangat mengganggu banget. Dan ternyata itu pesan dari Chinatsu yang mengatakan kalau dia tuh menyukai Kotaro. Ketika Akane itu langsung melihat Kotaro dan sedikit cemburu atau was-was. 太宰は言ったにだけあるものというものよ Episode 6. Di sekolah, Akane itu masih memikirkan tentang pesan yang dikirim oleh Chinatsu. Tapi di sisi lain, Kotaro tuh juga sedang latihan buat pertunjukannya di festival. Hati mereka berdua yang sedang dalam senang-senangnya. Menurut Dazai, manusia hidup karena cinta dan juga revolusi. 太宰は言った人間は生まれてきたのだ Singkatnya, saat selesai latihan, Akane dan Chinatsu dan juga Aoi itu bersantai dan membeli es krim yang ngebuat mereka bersemangat dan berbahagia untuk hari esok dan lomba yang akan datang. Di sisi lain, Kotaro yang sudah ada di rumah dan juga mendapatkan telepon dari penerbit yang ngebuat Kotaro tuh keluar buat bicara karena ibu Kotaro tuh enggak suka kalau Kotaro menulis. Keesokan harinya, saat di sekolah, mereka berdua pun kembali bertemu di perpustakaan dan berbicara. Mereka berdua di sini bercerita tentang apa yang terjadi. Kotaro yang mendapatkan panggilan dari penerbit dan mungkin saja bisa mendapatkan penghargaan pemula penulis sastra muda. Tapi Kotaro tuh juga minta maaf karena dia nggak akan bisa datang untuk mendukung Akane besok minggu. Dan hal itu membuat Akane menjawab tidak apa-apa dan juga membuat janji agar mereka tuh meraihnya bersama-sama. Yang satunya rekor, yang satunya juga penghargaan. Katanya hari Minggu tuh datang, Kotaro pergi buat menemui penerbit dan Akane juga mengikuti lomba yang akan datang. Akane pun mengajak Chinatsu untuk berbicara tentang pesan yang di line. Di sini Akane bilang kalau dia dan Kotaro udah berpacaran. Ya, Chinatsu bilang, aku udah tahu kok karena kita ini teman bukan? Dan terima kasih sudah memberi tahuku. Pertandingan mereka berdua pun dimulai. Tapi entah kepikiran apa, Akane itu tidak fokus dan malah ngerusak temponya sendiri. Dan sedangkan Chinatsu yang mendapatkan buff tersendiri. Di yang bersamaan, Kotaro juga kena tolak dengan penerbit. Editor tuh bilang kalau dia belum bisa buat fokus ke sastra
dan lebih menyarankan untuk mulai dengan novel ringan atau romans. Lagian Kotaro tuh masih muda, jadi enggak usah buang-buang waktu untuk mengejar penghargaan sastra. Dan jika Kotaro menulis novel ringan, mungkin bisa debut dengan sangat cepat, kata si penerbit. Di sisi lain, Akane juga terpuruk karena hasil yang kurang baik. Hiratun juga datang untuk memahaminya, tapi Akane malah mengeluarkan air mata. Walaupun tujuannya tuh untuk memberikan semangat, tapi mungkin agak sedikit kelewatan. Singkatnya, saat Kotaro sampai di rumah, ibunya tuh marah karena Kotaro pergi buat menemui sang penerbit. Ya, ibunya tuh marah karena dia mengkhawatirkan dengan masa depan Kotaro. Di sisi lain, keluarga Akane juga memberikan penyemangat ke Akane bahwa besok pasti dia tuh bisa menang lagi. Ya, Akane terlihat lemas dan langsung ke kamar setelah makan. Kakaknya juga mencoba menghiburnya, tapi tuh Akane bilang kalau temannya itu menyukai cowok yang sama. Kakaknya tuh langsung nyuruh buat mutusin pertemanannya. Tapi Akane tentu aja nggak bisa ya kan, karena Chinasu itu adalah salah satu sahabatnya yang terbaik. Kakaknya juga nggak habis pikir lagi ya kan. Tapi hanya testing Dylan saja yang bisa ngebuat mereka tenang dan selalu memberikan semangat bagi masing-masing. Keesokan harinya, mereka tuh juga saling bertemu ya kan di perpustakaan. Mereka juga berbicara kalau mereka sudah gagal. Tapi Akane tidak mudah menyerah. Karena itu juga Kotaro juga tidak akan menyerah pada mimpinya atau yang disukainya. Kotaro terus akan menulis seperti yang disarankan oleh penerbit. Lalu Akane juga meminta maaf ke Chinasu karena tidak memberitahunya. Chinasu juga meminta maaf karena mereka juga harus berteman. Tapi Chinasu meminta satu hal kepada Akane, yaitu dia tuh ingin sekali menembak Kotaro walaupun dia udah tahu jawaban dari Kotaro. 友達だから。私告白していい？ちゃんと諦めたいから。 Episode 7. Mereka pergi ke taman hiburan. Ya, ini adalah ide dari Chinasu. Mereka semua ikut dan ada Hira dan juga teman-teman Akane dari satu kelas. Tentu saja Roman juga ikut ya kan buat menjaga Kotaro yang diajak sama Chinasu. Singkatnya, mereka nih akan naik roller coaster yang sangat menyeramkan. Tapi Roman malah naik dulu ya kan karena ada yang kosong dan tidak sangat sabaran nih orang anjay. Singkatnya, mereka tuh naik roller coaster yang sangat menyeramkan. Saat giliran mereka semua, Chinasu nih minta Kotaro buat duduk di sebelahnya. Lalu Akane tuh juga sama Hira. Ya, Kotaro sedikit terlihat cemburu ini kayaknya. Dan itu perilaku mereka berdua. Bahkan saat ditanya dia takut apa enggak, dia jawab enggak sama sekali dengan wajah flat tanpa ekspresi saat terjun. Ini orang Malaysia rumah bangsat. Saat sedang di toko souvenir, Roman nih ngasih topi ke Kotaro dan bilang bagus. Sama juga Akane juga bilang bagus ya, Rek. Aduh, mantap. Ya, Kotaro biasa aja. Lalu Hira juga memakai topi yang sama dengan Akane, yang ngebuat foto itu menjadi bagus, tapi ngebuat perasaannya hancur. Ya Allah, kasihan banget si Kotaro. Tapi si Roman tuh malah hilang ya kan, yang ngebuat Kotaro harus mencarinya. Saat mencari, Chinasu tuh datang dan memberikan foto saat wahana roller coaster tadi. Tapi belum juga diambil ya kan, malah Akane tuh datang dan memberitahu kalau yang lain sudah menunggu dan mereka pergi. Akan tetapi Kotaro tuh mendapatkan telepon kalau Roman tuh ada di ruang kesehatan. Singkatnya, Kotaro tuh mendatangi Roman yang sedang dirawat. Roman juga bilang, sudah wajahmu itu jangan murung dulu kan. Ini tentang Akane kan ya. Ya, ternyata Roman tuh sudah tahu kalau Kotaro berpacaran dengan Akane. Ya, Roman mau ngabarin Akane, akan tetapi ternyata Akane tuh malah tersesat bareng Hira ya kan. Yang ngebuat Kotaro nyari Hira disusulin dengan Chinatsu yang mengikuti. Singkatnya, Kotaro tuh menemukan mereka berdua dan langsung menarik Akane dengan bilang kalau Akane adalah pacarnya dan pergi meninggalkan Hira. Dan begitu juga Chinatsu yang melihat kejadian itu ngebuat dirinya mengeluarkan air mata. Yang kayaknya hancur banget ini wala cece. 付き合ってんだマジであ水野さん Saat kembali ke taman, Hira tanya apakah Akane sedang berpacaran dengan Kotaro. Roman menjawab iya, yang ngebuat mereka semua heboh dan bertanya-tanya kapan mereka pacaran. Kotaro dan Akane juga sekarang mendapatkan dapat menghabiskan waktu berdua saja menikmati taman hiburan dengan makan dan menaiki wahana. Mereka juga tidak lupa untuk mengambil foto berdua. Lalu saat-saat Chinatsu kembali,
matanya tuh bengkak dan cewek ini paham dengan apa yang terjadi dan memberikan Chinatsu semangat dan ngajak nonton kembang api. Lalu di sisi lain, Kotaro dan Akane yang sedang nonton kembang api itu juga mau berciong. Tapi untungnya ada bocil yang bilang kayak gini. Woi bocil ganggu bedah. Momen paling ini momen penting bro. Ya ampun. Chinatsu juga meminta maaf ya kan karena mengajak Hira kemari dan ngebuat sakit hati yang mungkin mendalam. Tapi bagi Hira ini tidak sakit bro. Wanjay, laki-laki tampan dan pemberani ini mah. Singkatnya mereka berdua tuh pulang bersama dan naik kereta ya kan. Di chat Chinatsu bilang ke Akane bahwa dia tidak bisa mengutarakan hatinya. Tapi sepertinya ada kelegaan hati dalam Akane dan juga sedikit resah. Episode 8. Liburan tuh juga datang dan Akane juga melakukan kegiatan klub yang ngebuat dirinya khawatir tentang masuk besok. Lalu Kotaro tuh juga latihan buat festival ya kan. Seperti biasa, cinta di dunia ini pasti ada. Aku yakin itu ekspresi ketika cinta itulah yang sulit buat ditemukan. Singkatnya, saat udah masuk sekolah, semua ini sedang membicarakan topik panas dan hot ya kan. Yaitu Kotaro yang sedang berpacaran dengan Akane. Lalu temannya Akane itu juga ngajak Akane yang baru juga datang ya kan ke kamar mandi buat nanyain apa yang dia suka dari Kotaro sampai dia tuh jadi pacaran gitu kan. Dan juga temannya tuh juga bilang jangan pernah ada rahasia lagi di antara mereka. Lalu saat ngumpulin tugas ya kan nggak sengaja nih Kotaro tuh nantap Akane dan ngebuat semua kelas tertuju pada mereka berdua. Waduh kok kayak nostalgia gini gua. Sejak kapan kau ngalamin itu? Bertahun-tahun lalu bang kayaknya bang. Wala cici. Singkatnya, saat pulang sekolah Akane ada kegiatan klub. Akan tetapi Kotaro tuh nggak ada ya kan. Tapi si Gaze ini bilang, kenapa kau tidak klub juga gitu kan? Agar kalian tuh bisa pulang bareng nanti ya kan. Ya dengan itu Kotaro tuh ngajak Akane buat pulang bersama. Dan Kotaro akan menunggu Akane di ruang sastra atau perpustakaan. Singkatnya, saat udah selesai klub ya kan, Akane pun langsung pergi. Bye-bye ya kan. Di sini mereka tuh juga makan bekal dulu ya kan. Tapi Kotaro mendapatkan pesan kalau dia harus latihan buat festival. Ya, Akane itu jadi ingin ikut dan melihat Kotaro berlatih. Ya, Kotaro pun mengizinkannya. Sampai di kuil, Kotaro tuh latihan dilihat oleh Akane yang ngebuat dapat buff ya kan nih orang ya kan. Lalu Akane juga senang karena bisa melihat sisi Kotaro yang berbeda. Saat sudah selesai, mentornya tuh memberikan sedikit uang untuk pergi ke kuil Hikawa karena ada festival lonceng angin. Singkatnya, mereka berdua pun pergi ke festival lonceng angin itu. Akane memakai yukata nih dan ngebuat Kotaro menjadi terpesona dan melongo. Akane itu juga nanya kapan ulang tahun Kotaro. Ya dijawab dong, 7 Agustus nih. Gimana ya kan? Karena sudah lewat, Akane juga bingung ya kan ngasih hadiah apa. Jadi dia tuh izin sebentar buat membeli hadiah ya kan dengan alasan menelpon. Saat udah kembali, mereka berdua pergi ke kuil Hikawa dan menikmati suasana di sana. Tak lupa, mereka berdua juga berdoa untuk mereka sendiri. Lalu setelah itu, mereka juga lanjut jalan menikmati suasana di sini. Tapi sebelum itu, kaki Akane tuh terluka dan mau pakai plaster, tapi malah kagak bisa. Tanduin dong. Ya bentar, ini belum selesai udah kepotong aja sat. Ya, pada akhirnya Kotaro tuh manduin masang plaster ke kaki Akane yang terluka. Tak lupa, Akane juga memberikan hadiah ke Kotaro, yaitu boneka yang sama yang selalu dibawa oleh Akane. Kotaro pun berterima kasih. Akane juga senang karena Kotaro tuh menerima dengan senang hati pemberiannya. Kotaro juga berterima kasih untuk hadiahnya. Keesokan harinya Akane tuh bercerita kalau dia tuh sangat merasa aman jika selalu dekat Kotaro. Dan hal itulah yang ngebuat Akane menjadi suka dengan Kotaro. Ternyata mereka berdua tuh juga menuliskan hal yang sama saat di kuil, yaitu mereka ingin selalu terus bersama selamanya. Gue kapan bersama dia? Udah mending kau bangun aja lalu beliin gue gorengan atau enggak kopi ya itu, oke? Episode 9. Saat semua udah mutusin nih mau milih mau lanjut ke SMA mana, nih orang tuh malah belum mutusin buat mau lanjut ke SMA mana. Begitu juga dengan Akane yang belum tahu mau lanjut kemana. Padahal ya kan Aoi itu udah mutusin mau sekolah di mana dan lanjut ke klub lari di SMA. Begitu juga Chinatsu yang juga masih bingung mau lanjut di mana. Singkatnya saat mereka bertemu mereka tuh saling tanya ya kan mau lanjut kemana, ke negeri atau malah ke sekolah swasta.
Mereka belum mutusin mau kemana, tapi Kotaro pingin sekolah di SMA yang sama dengan Akane. Lalu saat di rumah, Akane itu mendapatkan kabar kalau ayahnya akan dipindahkan tugas lagi ke tempat yang beda, yaitu ke Chiba, lebih tepatnya ke Ichikawa. Ya, itu ngebuat Akane bingung ya kan mau lanjut di mana. Tapi ibunya ngasih tahu ada satu SMA yang bagus, yaitu SMA Kaume. Yang dimana di situ banyak klub yang sukses ya kan. Contohnya seperti klub lari dan lain-lain. Jadi bisa jadi pilihan Akane buat masuk ke sana ya kan. Tapi Kotaro belum tentu bisa masuk ke sana. Di sisi lain, Kotaro yang ada di rumah masih memikirkan tentang perkataan penerbit buat menulis cerita ringan yang ngebuat dirinya bingung. Saat di meja makan, ibunya tuh tanya tentang SMA yang akan dia pilih. Tapi Kotaro tuh hanya diam dan ngebuat ibunya marah karena dia kurang belajar dan tidak tahu masa depannya ini mau dibawa ke arah mana. Kekhawatiran seorang ibu terhadap anaknya ini mah semangat. Selesai latihan festival, kita tuh tanya apakah ada masalah. Ya, Kotaro pun bercerita ya kan, kayak biasa tentang novel ringan, apakah itu menarik. Kita jawab, itu menarik kok. Jika kau menganggapnya menarik, kau boleh menjawabannya. Atau kau boleh membacanya kalau kau penasaran. Aku bisa meminjamkannya kok, jadi datang saja dan pinjam. Singkatnya, saat malam mereka berdua pun juga tidak lupa untuk chattingan ya kan. Aduh, coba nih orang cuma chattingan doang, tapi gak apa sih. Untuk memberikan semangat untuk diri mereka sendiri. Yang satu ada lomba, yang satunya latihan buat festival Kawagoe. Kotaro juga minta buat agar dia tuh bisa lihat perlombaan terakhir Akane. Tapi Akane tidak mau ya kan, karena akan membuatnya malu. Ya, Kotaro akan mendukungnya dari jauh saja lah ya, kata Kotaro. Singkatnya, hari perlombaan pun datang. Akane, Chinasu dan juga Aoi menantikan pertandingan ini. Ini adalah pertandingan terakhir mereka di SMP. Begitu juga Kotaro yang diam-diam dia datang ke tempat perlombaan buat melihat Akane berlari. Saat Akane akan memulai, Kotaro tuh bersiap untuk melihatnya. Saat dimulai, Kotaro kagum dengan gerakan Akane yang sangat indah bagaikan lari dengan angin bersamanya. Dan Akane juga tidak luput ya kan, dia tuh mendapatkan rekor baru. Mantap. Setelah menonton, Kotaro juga langsung pulang karena dia tidak ingin mengganggu Akane dengan teman-temannya. Tapi Chinasu malah melihat Kotaro yang pergi nih. Waduh. Lalu ini adalah makan siang bersama untuk terakhir kalinya. Dan itu ngebuat mereka menangis. Ya, Hira yang lewat hanya diam dan mengambil makanan. Tapi malah ketawa ya kan. Yang ngelihat menertawakan Akane yang hidungnya tuh merah. Hal itu ngebuat semuanya malah tertawa. Saat mereka berkemas-kemas, Hira tanya, apakah Akane tuh mau lanjut kemana? Akane mungkin pindah ke Chiba dan Hira nyaranin SMA Koume. Saat di stasiun, Hira tuh ngajak buat datang ke festival Kawagoe bulan depan. Ya, Akane tuh akan ikut ya kan. Begitu juga semuanya. Saat di dalam kereta, Chinasu tanya ke Hira apakah dia udah nyerah. Hira jawab, aku belum coba, walaupun padahal akan ditolak. Woi, ini drama apa lagi? Udah jangan-jangan kau tembak Hirona nih, kau makin sakit hati yang ada, ya ampun. 一応部長だし勝負すらしてないしないよね。 Di sisi lain, ayah Kotaro yang masuk ke kamar ya kan. Di sini ayah Kotaro bilang buat milih SMA yang kau sukai saja dan jangan dibawa pikir kan. Lalu keluar seperti biasa. Mereka berdua juga chattingan di sini. Kotaro bicara kalau dia tuh tadi nonton dirinya saat lari dan Akane juga bilang kalau mungkin dia akan pindah ke Chiba dan itu ngebuat Kotaro terkejut. Episode 10. Saat latihan, Kotaro tuh masih terus kepikiran tentang kepergian Akane untuk ke Chiba dan bersekolah di sana. Hal itu ngebuat pikiran Kotaro sedikit kacau. Lalu di tempat bimbel ya kan, Kotaro juga membuat sedikit permintaan ke pengurus bimbel. Saat pertemuan wali dan guru, Ibu Akane juga bilang kalau ingin pergi ke Chiba dan milih SMA Koume. Guru juga bilang kalau Akane bisa lewat jalur rekomendasi. Malamnya selesai bimbel, Akane itu cerita ke Kotaro tentang tadi. Akane juga akan bimbel di tempat yang sama seperti Kotaro, juga mendaftar di SMA Koume juga. Singkatnya, festival itu sudah dimulai ya kan. Kotaro juga bersiap untuk menampilkan nanti. Di sisi lain, Akane juga bertemu dengan anggota klub lari. Begitu juga mereka tuh bersenang-senang di sini. Lalu saat rombongan Kotaro datang, Kotaro melakukan perannya dan itu yang dilihat oleh Akane dan juga teman-temannya yang membuat Akane terkagum dengan gerakan Kotaro. Lalu Chinasu juga sadar kalau itu adalah Kotaro. Saat istirahat, Kotaro juga dapat istirahat ya kan. Dan Kotaro juga pergi buat nikmati festival bersama dengan Akane. Akan tetapi Akane tuh malah kena hukuman buat buang sampah bersama dengan Hira.
Saat bersamaan dengan Hira, Akane itu selalu menunggu Kotaro untuk datang. Lalu di sini tuh Hira langsung menyatakan perasaannya kalau dia sangat menyukai Akane sejak dulu. Dan hal itu dilihat oleh Kotaro sendiri. Kotaro pun melihat itu langsung pergi. Ya, Akane tuh langsung menolak ya kan. Hira bilang, kenapa harus Kotaro? Padahal dia yang selalu bersamaan dengan Akane sejak awal. Ya, Akane jawab, maaf, kamu tuh hanya teman penting bagiku. Waduh, dianggap teman saja juga sakit noh. Bahaya dah, wala cici. Pada akhirnya, Hira juga menyerah. Akane juga dapat pesan dari Kotaro, di mana dia tuh berada di sebuah toko. ずっと一番好きだ。なんだよ、安住。俺の方が絶対水野のことよく知っ。ヒラは友達だ。 Ya, Akane tuh berlari buat nemuin Kotaro dengan sangat senang. Tapi sepertinya Kotaro sedikit kesal dengan apa yang terjadi tadi. Akane memuji penampilan Kotaro, tapi entah kenapa sikap Kotaro tuh dingin banget. Akane kira dia marah karena sikap itu. Akane tanya, apakah kau marah? Jika ada yang ngebuat marah bilang saja, padahal ini festival. Kotaro menjawab, aku jengkel dengan cowok lain. Akane pun bilang kalau dia tadi habis ditembak oleh Hira. Kotaro yang makan pun tersedak dan ngebuat anak Akane khawatir dan memberikan minum. Tapi Kotaro malah menolak. Kotaro ingin segera pergi karena waktunya udah nggak bisa banyak lagi. Tapi meninggal Akane sendiri apakah tidak apa-apa? Kotaro pun melanjutkan penampilannya. Tapi Akane malah menangis sambil berjalan pulang sendirian. 言ってよ。告白された。じゃあ Woi Kotaro, kau ini janganlah begitu. Kasihan itu, wala cici. Lalu saat festival selesai, Kotaro sampai di rumah juga menyesal kenapa dia melakukan hal itu ya kan. Kejadian terlalu cepat ya kan. Pindah rumah terus melihat Akane dengan Hira, keduanya yang biasanya chatting kali ini mereka tidak chatan dan langsung tidur. Singkatnya, Kotaro juga udah mutusin buat daftar di SMA mana. Lalu saat bimbel, Akane nemuin buku tentang SMA Koume. Akane pun langsung keluar dan mencari Kotaro dan meminta penjelasan apakah ini permintaan dari Kotaro. Kotaro bilang kalau aku sudah mutusin buat daftar ke SMA Koume walaupun orang tuanya belum tahu. Tapi dia akan memastikan itu meyakinkan orang tuanya. Kotaro ingin selalu bersama dengan Akane. Ini adalah keputusannya. Akane pun memeluk Kotaro. Kotaro juga meminta maaf atas sikapnya kemarin. Akane juga meminta maaf atas kemarin. Memberikan sedikit hadiah yang ngebuat Kotaro bebeku. Begitu juga keduanya. Nah nih di depan jomblo gini anjay. Ah, tuh kagak. Wala cici. リクエストがあったって。親に話してから言うつもりで。私もごめんね。 Episode 11. Kali ini Kotaro serius untuk masa depannya walaupun dia mengikuti Akane ke SMA Koume dan orang tuanya belum tahu sama sekali. Tapi orang tuanya bahagia dengan perubahan Kotaro yang semangat buat belajar. Tapi Kotaro yang sedang belajar buat ujian masuk ya kan. Kotaro tuh sedang belajar buat ujian masuk. Dia pernah berkata memutuskan tidak sanggup sebelum mencoba hanyalah kemalasan. 太宰も言ってる。ない先から僕はダメだと決めつけて怠惰だ。 Jadi Kotaro akan mencoba walaupun itu gagal dan tidak peduli ya kan. Yang penting dia sudah berusaha dan pernah mencoba. Saat pertemuan orang tua di sini Kotaro tuh bilang kalau dia sudah mutusin buat ke SMA Koume. Guru bilang apakah SMA yang sama dengan Akane? Ibu Kotaro marah kepada Kotaro. Saat malamnya Kotaro juga mendapatkan marah keras dari ibunya. Ayahnya tuh tanya kenapa milih sekolah itu. Ibunya bilang karena ada wanita di sana. Woi, Kotaro sudah memikirkannya, tapi ibunya tuh bilang memikirkan apa yang kau memikirkan? Pikirkan cewek itu kan. Mungkin ucapan Kotaro udah kelewatan batas karena sudah menyela ibunya. Tapi Kotaro tidak mau berdebat lagi dengan orang tuanya dan milih masuk ke kamar agar terlihat tenang. Akane juga sedang belajar, tapi Kotaro masih menghadapi orang tuanya. Tapi karena semangat yang diberikan oleh Akane membuat Kotaro juga semangat buat belajar. Begitu juga Akane yang sedang belajar hingga malam. Ternyata Akane juga membuatkan sel buatan tangan sendiri untuk Kotaro. Lalu kakaknya bangun dan bilang sepertinya lancar ya. Kalau dia akan mendaftar di Koume juga. Tapi kayaknya kakaknya bilang itu bahaya, tidak ada jaminan kalau kalian tuh akan terus bersama. Akane bilang mereka tidak akan putus. Akane sangat percaya diri banget dengan kata-katanya. Kotaro juga terus ikutan bimbel dengan baik ya kan. Saat pulang dia juga belajar dengan giat hingga menolak makan.
tapi ibunya membawa makanannya ke kamar. Kasih sayang dari seseorang ibu. Pada akhirnya Kotaro pun memakan makanannya. Saat di sekolah berita sudah menyebar ya kan kalau Kotaro juga akan mendaftar di SMA Kome. Ya semua kelas meremehkan Kotaro ya kan kalau mungkin hubungannya dengan Akane itu enggak akan lama. Namun saat bimbel Kotaro tuh mendapatkan nilai pratesnya yang dimana nilainya itu belum memuaskan sekali. Ya di sini Kotaro akan terus berusaha walaupun pikirannya mungkin dia tidak akan bisa ke Kome. Ya kita tuh ngasih saran tenangkanlah dulu. Pikiran jenis itu membuat kita tenang. Lalu pikirkan juga tentang saran orang tuamu, kata kita. Saat di rumah Kotaro tuh juga mendapatkan pesan ya kan, dimana Akane tuh ingin bertemu di hari Natal ya kan. Singkatnya saat hari Natal mereka pun bertemu di pagi hari. Mereka tuh pergi bersama di sini ya kan. Mereka tuh juga bertukar hadiah. Kotaro mendapatkan sel tangan Akane, lalu Akane juga mendapatkan sapu tangan. Akane juga memberikan semangat untuk Kotaro buat lebih giat belajar. Akane juga bilang kalau dukungan orang terdekat itulah sangat penting. Apalagi kedua orang tua. Kotaro juga ingin ngebuat orang tuanya percaya kalau dia bisa melakukannya. Setelah jalan-jalan, mereka juga saling apa ini, woi bingung gua saat ini kau nulis skrip apa sih kak? Tinggal baca aja kau bang ini, ya ampun. Ngetikmu itu loh, nggak guna kak. Ah lanjut aja dah. すぐ試験だ。 Singkatnya, Kotaro tuh menunggu pesan dari Akane kan apakah dia lulus apa enggak. Dan singkatnya Akane memberikan pesan kalau dia lulus di SMA Kome. Dan itu membuat Kotaro senang. Begitu juga dengan Chinatsu yang berada di sana. Keesokan harinya saat bangun pagi Kotaro yang bicara dengan ayahnya tuh di sini ayahnya bilang kalau kau gagal di Kome kau harus daftar di SMA negeri. Itu karena ibu Kotaro sudah memberikan Kotaro kesempatan buat Kotaro mendaftar di SMA Kome. Jadi lakukanlah itu. Kotaro pun menyetujui hal itu. Pada akhirnya di mana hari Kotaro ujian itu datang. Keesokan harinya juga membawakan bekal untuk Kotaro dan memberikan semangat untuk Kotaro. Zaza juga berkata, aku harus memegang janjiku. Hanya itu yang terpenting bagiku. 太宰は言った。私に報いなければならぬ。 Pada akhirnya Kotaro tidak diterima di SMA Kome. Hal ini juga ngebuat Kotaro sedikit sedih dan meminta maaf kepada Akane. Tapi kali ini Akane memberikan semangat untuk terus maju. Lalu kita juga nyaranin buat nulis biasa saja ya kan. Kalau sudah begini, penulis akan mendapatkan ide yang sangat fresh. Mungkin Kotaro akan mencoba menulis. Akane juga cerita ke kakaknya tentang hal ini. Tapi kakaknya juga memberikan saran untuk putus saja. Tapi Akane tidak mau ya kan. Di sini Kotaro juga mencoba untuk menulis lagi dengan genre romance dan novel ringan seperti saran kita. Saat hari pengumuman, Kotaro tuh juga lulus di SMA negeri bersama dengan Chinatsu yang senang karena bersama dengan Kotaro ya kan. Chinatsu tuh memberitahu sesuatu tentang perasaannya kepada Kotaro bahwa selama ini Chinatsu menyukai Kotaro. Lalu Chinatsu juga memeluk Kotaro. Jelas Kotaro menolak dengan halus. Chinatsu juga lega karena dia sudah menyampaikan perasaannya yang sebenarnya kepada Kotaro. Dan ngucapin sampai bertemu lagi di SMA yang baru. ずっと好きでした。私じゃダメかな。じゃあまたね。 Natsu tuh juga ngeberitahu Akane kalau dia sudah menembak Kotaro, tapi jelas ditolak. Natsu juga tanya apakah mereka masih berteman. Akane jawab, tentu saja iya. Kotaro juga ngajak Akane buat jalan-jalan. Akane pun setuju dengan permintaan Kotaro. Kotaro juga melanjut menuliskan ceritanya. Lalu saat hari kelulusan, mereka berdua pun juga berfoto bersama karena teman Akane yang memaksa. Yoji sama Roman juga mengejek Kotaro yang sudah menjadi cowok yang banget mantap gitu kan. Lalu Roman juga mau membaca karya Kotaro yang terbaru ya kan. Lalu Roman juga menyarankannya untuk memajang di web novel. Kotaro tertarik untuk memasukkannya. Pada akhirnya Kotaro pun mengunggah novelnya di web yang direkomendasikan oleh Roman dan membuatnya dengan baik. Lalu tibalah di mana mereka berdua untuk pergi untuk terakhir kalinya di SMP sebelum Akane untuk pindah rumah. Mereka berdua sangat senang ya kan dengan semua keputusan yang telah mereka buat. Kotaro juga bilang buat tenang aja, mereka bisa bertemu setiap minggu kok. Akane mengkhawatirkan biaya keretanya, tapi Kotaro akan bekerja paruh waktu buat itu. Hubungan mereka juga tidak akan berubah ya kan. Mereka akan tetap memiliki hubungan. Kotaro ingin menghabiskan lebih banyak waktu ya kan. Dia akan memilih kereta pertama setiap mengunjungi Akane. Akane bilang itu akan merepotkan Kotaro, tapi Kotaro bilang itu tidak apa-apa.
Akane sepertinya merasa bersalah. Akane bilang, apakah Chinasu menembakmu? Lalu kenapa kau tidak memberitahu aku? Kata Akane. Kotaro bilang, karena aku menolak dia. Memberitahu Akane itu membuatnya menjadi cemas ya kan. Dan ngebuat Akane menangis. Tapi tidak tahu penyebabnya. Akane itu selalu merasa cemas ya kan. Dan begitu sangat cemas. Dia selalu menyusahkan Kotaro. Yang selalu ngebuat sakit hatinya. Dan sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa. Akane pun memberikan ciuman perpisahan dan dia langsung pergi meninggalkan Kotaro sambil menangis. Dan Kotaro tidak tahu harus berbuat apa, pun menangis untuk kedua kalinya dengan semuanya. Mungkin dia bisa merasa lega, tapi apakah ini yang diharapkan oleh Akane? どうしたの？私不安で迷惑ばっかり一番辛い Akane juga mengucapkan selamat tinggal kepada Aoi dan juga Chinatsu. Tapi Akane akan naik kereta terakhir. Chinatsu juga menunjukkan sebuah novel yang dia temuin di internet. Saat Akane membacanya, ternyata ini adalah cerita tentang dirinya dan juga Kotaro. Ya, ini adalah novel buatan Kotaro. Di sisi lain, Kotaro juga sedang meng-up untuk kisah terakhir untuk novelnya. Di tempat latihan, kita tuh juga memuji Kotaro yang sudah berani memasang ceritanya. Tuh, saat kita melihat ya kan, ternyata komenannya tuh cukup ramai kan. Lalu Kotaro juga melihat nama Akane yang komen ya kan, dan bertanya, bagaimanakah selanjutnya? Di sisi lain, Akane yang sudah berangkat naik kereta, Kotaro juga dapat kabar dari Chinatsu yang bilang kalau Akane sudah naik ke kereta. Akane juga mendapatkan pesan kalau cerita Kotaro tuh sudah di-up dan tamat. Jadi, Akane pun membacanya. Kotaro menulis, seberapa jauh jaraknya dia tidak akan pernah berubah. Walaupun dia pergi ke kota yang tidak dikenali, Kotaro akan selalu mencintainya yang ngebuat Akane pun menangis. Begitu juga Kotaro yang sudah melakukan tugasnya. Cinta pertama lah yang mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Jika seseorang mencintai, lalu orang itu juga mencintai, itu adalah sebuah keajaiban dunia. Semuanya akan terus berjalan hingga masa depan yang sudah ditentukan. Dan tamat. Dan begitulah kisah dua remaja yang sama-sama pendiam ya kan, tapi berani untuk saling mendekat dan lewat langkah kecil. Suki Gakire nggak pakai suara rame, nggak pakai plot twist gila ya kan, tapi justru karena itulah anime ini tuh terasa nyata banget. Kayak cinta beneran yang sering kita alami, canggung pelan tapi tulus. Kotaro dan Akane itu ngajarin kita satu hal penting bro. Cinta yang tumbuh pelan seringkali lebih kuat dari yang datangnya tuh sangat cepat. Jadi buat kalian yang lagi suka sama seseorang ya kan, tapi nggak berani ngomong, tenang aja nggak sih? Mungkin cinta kalian cuma butuh satu pesan, satu langkah, atau mungkin satu keberanian kecil. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, ya kan? Like juga, oke? Di share ke teman-teman kalian, jangan lupa, oke? Biar dan subscribe agar lonceng kalian berbunyi kan, tombolnya, oke? Dan seperti biasa, gua pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka gue pamit undur diri dulu ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala cici.